Satu pernyataan, hanya beberapa detik di depan kamera. Namun dalam hitungan jam, pernyataan itu memicu gelombang reaksi di media sosial, komunitas politik, kanal YouTube, dan ruang diskusi publik. Bukan karena kebijakan baru pemerintah, bukan karena krisis ekonomi besar, tetapi karena seorang mantan pemimpin mahasiswa membuat komentar yang mengaitkan Indonesia, utang, dan IMF. Dan sekarang, satu pertanyaan tiba-tiba muncul di mana-mana. Apakah Tio Ardianto hanya sedang menyampaikan pendapat? Atau ucapannya justru membuka perbedaan pandangan yang lebih dalam tentang arah masa depan ekonomi Indonesia? Karena ketika sebagian orang berpendapat bahwa pinjaman dari lembaga internasional bisa menjadi pilihan di masa sulit, sebagian lainnya percaya bahwa Indonesia harus menjauh sejauh mungkin dari ketergantungan utang luar negeri. Dan disinilah cerita ini menjadi jauh lebih besar daripada satu orang. Karena perdebatan ini tidak lagi hanya tentang Tio. Ini tentang ekonomi Indonesia, kemandirian Indonesia, masa depan Indonesia. Tonton sampai akhir karena kita akan membahas secara jelas apa sebenarnya yang dikatakan Tio, mengapa komentarnya memicu reaksi begitu besar, apa yang sebenarnya disampaikan Menteri Purbaya terkait pembiayaan IMF, mengapa banyak rakyat Indonesia masih menganggap utang luar negeri sebagai isu sensitif puluhan tahun setelah krisis finansial Asia? Dan apakah kontroversi ini sebenarnya digerakkan oleh ekonomi, politik, atau sesuatu yang jauh lebih besar? Detail terakhir mungkin akan mengubah cara kalian melihat perdebatan ini. Dan satu hal lagi, sebagian orang mungkin berkata, video seperti ini tidak layak ditonton. Channel kecil seperti ini tidak akan pernah mencapai 1000 subscriber. Siapa juga yang peduli politik, tapi kami melihatnya berbeda. Jika kalian percaya Indonesia pantas mendapat perhatian dunia, tulis komentar sekarang juga. Ketik Indonesia bisa dan subscribe. Tunjukkan kebanggaan kalian terhadap apa yang sedang terjadi di negeri kita. Itulah yang membuat kami terus menghadirkan update seperti ini langsung untuk kalian. Mari kita mulai. Kontroversi ini bermula setelah muncul pernyataan yang membahas kemampuan atau ketidakmampuan Indonesia untuk meminjam dari lembaga internasional dalam krisis ekonomi di masa depan. Pendukung Tio berpendapat bahwa ia sedang menyuarakan kekhawatiran tentang ketahanan ekonomi dan mempertanyakan pilihan apa yang dimiliki Indonesia jika menghadapi tekanan besar. Namun, para pengkritik mendengar hal yang sangat berbeda. Banyak yang menafsirkan pernyataan itu seolah-olah akses terhadap pembiayaan IMF harus dipandang sebagai sesuatu yang positif. Penafsiran itulah yang langsung memicu gelombang kritik. Karena bagi jutaan rakyat Indonesia, IMF bukan sekadar lembaga internasional biasa. IMF adalah simbol yang terhubung dengan salah satu masa paling sulit dalam sejarah modern Indonesia. Kenangan akhir 1990-an masih terasa kuat. Ketidakpastian ekonomi, ketidakstabilan nilai tukar, penutupan usaha, dan reformasi sulit yang hingga hari ini masih terus diperdebatkan banyak orang. Saat potongan video itu menyebar secara online, komentar mulai berdatangan. Sebagian menuduh Tio tidak memahami persoalan. Sebagian lainnya berpendapat bahwa pernyataannya dipotong dan disalahartikan. Dan sebagian penonton mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Mengapa topik ini tiba-tiba menjadi pembahasan politik yang begitu besar? Jawabannya mungkin ada pada apa yang terjadi setelahnya. Karena pada waktu yang hampir bersamaan, komentar dari pemimpin ekonomi Indonesia juga sedang ramai dibahas. Menurut pernyataan publik, pembiayaan IMF disebut pernah ditawarkan sebagai fasilitas yang tersedia. Namun, pejabat pemerintah menyatakan bahwa Indonesia tidak merasa sedang membutuhkan bantuan tersebut dalam waktu dekat. Pendukung posisi pemerintah melihat hal itu sebagai bukti meningkatnya kepercayaan diri ekonomi Indonesia. Argumen mereka sederhana. Jika sebuah negara memiliki cadangan yang cukup, tingkat utang yang masih dapat dikelola, dan akses terhadap pembiayaan domestik, mengapa harus terburu-buru mengambil pinjaman luar negeri? Bagi banyak penonton, logika itu terasa sederhana. Dan itulah alasan mengapa kritik terhadap Tio semakin menguat.
Para pengkritik berpendapat bahwa pembicaraan ekonomi Indonesia seharusnya berfokus pada penguatan kapasitas dalam negeri, bukan membuka peluang baru untuk berutang. Namun, pihak lain tidak sepakat. Mereka berpendapat bahwa membahas opsi pembiayaan secara hipotetis tidak otomatis berarti mendukung utang. Dan disinilah perdebatan menjadi semakin rumit, karena muncul dua penafsiran yang benar-benar berbeda. Satu pihak melihat pernyataan itu sebagai diskusi ekonomi yang sah. Pihak lain melihatnya sebagai pesan yang keliru di waktu yang tidak tepat. Sementara itu, satu isu lain diam-diam mulai menarik perhatian. Kepercayaan publik. Di media sosial, banyak komentar tidak lagi hanya berfokus pada ekonomi. Sebaliknya, orang-orang mulai memperdebatkan motif. Mengapa isu ini diangkat sekarang? Siapa yang diuntungkan dari kontroversi ini? Apakah ini hanya perbedaan politik biasa? Atau ada sesuatu yang lain yang mendorong pembahasan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat keterlibatan publik semakin besar, dan angkanya terlihat jelas. Kolom komentar meledak. Video reaksi bermunculan. Komentator politik ikut masuk ke dalam pembahasan. Pendukung dan pengkritik saling beradu argumen secara online. Cerita ini terus membesar. Namun, mungkin bagian paling penting dari seluruh kontroversi ini adalah apa yang diungkapkannya tentang Indonesia sendiri. Karena apapun posisi politik seseorang, ada satu kenyataan yang sulit diabaikan. Kedaulatan ekonomi telah menjadi salah satu topik paling emosional di negeri ini. Pembahasan tentang swasembada pangan, kemandirian energi, pembangunan industri, manufaktur dalam negeri, pengelolaan sumber daya. Isu-isu ini secara konsisten menarik perhatian publik yang sangat besar. Mengapa? Karena banyak rakyat Indonesia percaya bahwa masa depan negara ini bergantung pada kemampuan mengurangi kerentanan dan memperkuat kemandirian. Keyakinan itulah yang membantu menjelaskan mengapa komentar tentang pinjaman luar negeri bisa memicu reaksi yang begitu kuat. Bagi sebagian orang, isu ini bukan sekadar persoalan keuangan. Ini adalah simbol. Ini mewakili pertarungan visi tentang masa depan Indonesia. Satu visi menekankan integrasi dengan sistem keuangan global. Visi lainnya menekankan penguatan kemampuan dalam negeri dan pengurangan ketergantungan terhadap pihak luar. Dan perdebatan yang lebih besar inilah yang mungkin menjadi cerita sebenarnya di balik semua headline. Karena jauh setelah kontroversi tentang Tio mereda, pertanyaan-pertanyaan itu akan tetap ada. Bagaimana Indonesia seharusnya membiayai pertumbuhan masa depan? Seberapa besar pinjaman luar negeri yang dianggap wajar? Apa peran lembaga internasional dalam ekonomi nasional? Dan bagaimana negara ini bisa menjaga fleksibilitas ekonomi sambil tetap melindungi kepentingan nasional? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Dan orang-orang yang rasional bisa saja memiliki jawaban yang berbeda. Namun yang jelas, perdebatan ini telah menyentuh titik sensitif. Bukan karena satu orang, bukan karena satu potongan video, tetapi karena isu ini menyentuh hal-hal yang sangat dipedulikan oleh jutaan rakyat Indonesia. Keamanan ekonomi, kemandirian nasional, dan arah negara ini dalam tahun-tahun mendatang. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kalian. Apakah komentar Tio disalahpahami? Atau apakah komentar itu mencerminkan perbedaan yang lebih besar tentang masa depan ekonomi Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurut kalian analisis ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita besar berikutnya. Karena perdebatan ini mungkin masih jauh dari selesai.